aplikasi WebGIS aset tanah dan bangunan, di mana aplikasi ini memang dirancang untuk kelola ataupun memanage aset tanah maupun bangunan yang ada di daerah, barang milik daerah. Nah, untuk memulai tentu kita harus membuka halaman aplikasinya. Nah, halaman pertama yang muncul adalah halaman depan. Kemudian kita klik di peta aset. Maka akan ditampilkan halaman peta digital seperti yang tampak pada layar. Yang pertama ini ada peta dasar yang bisa dipilih. Ada 3 jenis pilihan peta dasar. Ada satelit, terrain, dan yang terakhir adalah route map. Nah, kemudian di layer yang kedua ada spatial administration atau peta administrasinya. Ada batas kota, kemudian ada batas kecamatan, kelurahan, kemudian ada jalan, dan yang terakhir ada sungai. Nah, layer-layer ini bisa dinamis sifatnya ya, bisa ditambahkan dengan layer yang lain, atau bisa juga dikurang. Misalnya kita mau menambahkan fasilitas umum, itu juga bisa. Nah, kemudian eh, yang terakhir adalah peta aset. Nah, ini ada dua, karena ini aset ini hanya fokus pada aset tanah dan bangunan ya, jadi hanya ada dua ini. Yang pertama adalah tanah. Nah, karena tanah bentuknya adalah ini ya, area ya. Jadi di peta ini berbentuk poligon seperti ini. Ini tanah asetnya. Tanah bangunan olahraga. Ini tanah bangunan kantor pemerintah. Kalau diklik nanti muncul informasinya. Dan nilai perolehannya berapa, kode lokasinya berapa, nama penggunanya itu adalah nama pengelola dinas terkait ya. Karena ini gedung olahraga berarti Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga. Rekening asetnya, alamatnya, luasnya, kode kondisi, tahun perolehan. Nah, jadi aset yang disimpan sini adalah aset milik daerah yang sudah memiliki kode masing-masing. Informasi di bagian sini juga nanti bisa ditambah maupun dikurang sesuai kebutuhan aja. Nah, selanjutnya adalah aset bangunan. Aset bangunan, kalau kita klik, nah ini. Nah, karena bangunan itu tidak terlepas dari tanah ya, karena bangunan ini berdiri di atas tanah. Sehingga ini ada yang overlay ini. Jadi ada aset yang hanya berupa tanah aja, ada aset yang berupa tanah dan bangunan. Nah, ini kalau kita klik bangunan gedungnya atau bangunan, akan muncul seperti ini. Ini kalau ada foto, seharusnya muncul fotonya. Ada pencarian juga di sini yang bisa digunakan. Nah, ini foto. Kebetulan ini fotonya tidak sesuai ya. Diupload sembarang sembarang foto jadi seperti ini. Ini idealnya foto bangunannya. Harusnya foto bangunan. Nah, ini foto tanahnya. Nah, data-data peta yang muncul di halaman ini itu yang menginputkan adalah operator atau administrator. Jadi halaman publik ini hanya
hanya bisa melihat aja, tidak ada aksi untuk mengedit, menghapus. Jadi hanya membaca aja. Jadi ini tampilan hanya untuk em, apa ya, ini tampilan informasi aja. Nah, sementara untuk kelola datanya ada di halaman admin. Kita coba masuk ke halaman admin. Nah, pada halaman ini kita bisa yang pertama adalah setting data penggunanya. Siapa saja yang boleh mengakses halaman ini, itu bisa kita tentukan nih. Ini siapa aja username passwordnya, levelnya sebagai apa, operator atau administrator. Kemudian ada pengaturan ini aplikasi. Jadi nama aplikasinya apa, alamatnya, logo, profilnya ya. Kemudian ada slide, status tanah. Nah, ini status tanah untuk eh, aset tanahnya itu sertifikatnya atau apakah hak milik, hak pakai, hak guna usaha, sewa, kontrak, pinjam pakai, atau belum bersertifikat. Kemudian ada kondisi. Nah, kondisi ini nanti bisa ditambahkan ikonnya. Jadi melalui halaman peta nanti akan terbaca ini. Kalau hijau berarti kondisinya bagus. Kalau kuning kondisinya kurang baik. Kalau rusak berat nanti merah. Jadi melalui halaman peta masyarakat atau kita bisa langsung membaca datanya. Kemudian jenis bangunan ini juga kita buat simbol juga ikonnya misalkan tempat ibadah nanti bentuknya gambarnya masjid, makam, nanti gambarnya ini rumah sakit seperti ini nanti ini untuk memudahkan sekaligus untuk mempercantik tampilan petanya. Kemudian yang terakhir adalah referensi asal usul. Jadi sumber dari aset itu dari pembelian, hibah atau yang lain. Nah, kemudian kita coba masuk di data aset yang KIP A, aset tanah. Nah, tentu yang harus kita inputkan dulu adalah tanahnya terlebih dahulu, jangan bangunan. Nah, ini di dalam data aset tanah pertama ada koordinat poligon, kemudian ada kode lokasi, nama pengelolanya, pengguna, kemudian nama tanahnya, register alamat, luas, kondisinya baik buruk, tahun perolehan, nilai perolehan, dan ini ada foto. Nah, kemudian setelah tanah data tanah itu dimasukkan, langkah berikutnya adalah di keep C, gedung dan bangunan. Nah, karena gedung bangunan itu melekat pada tanah, maka ketika kita menambahkan tanah, mohon maaf, ketika kita menambahkan bangunan, itu kita harus memilih tanah yang mana, nah ini, di atas tanah mana ini. Nah, kemudian jenis bangunannya apa, kondisinya seperti apa. Nah, sehingga nanti ketika di dalam laporan, ketika bangunan ini berada di tanahnya milik Pemda, maka itu menjadi aset tanah dan bangunan. Ketika tanah itu tidak ada bangunannya, maka itu menjadi aset tanah saja. Nah, ketika ada tanah yang sifatnya sewa, sewa dari pihak lain, itu nanti menjadi aset bangunan aja, karena tanahnya bukan punyanya Pemda.
Data aset tanah dan aset bangunan sudah diinput, maka bisa dilihat nanti pertama adalah kartu barang. Nah, ini ada filternya. Ini kartu barang. Yang nanti bisa dibuka juga apa ini? Namanya kartu identitas barang. Bisa di print, bisa di download ke Excel juga, bisa langsung di print. Kemudian ini filter untuk mempermudah mencari data. Ada buku inventaris barang, bisa di print, di download seperti ini. Kemudian ada lagi buku inventaris barang Kip C gedung bangunan, bisa di print juga. Kemudian ada daftar jalan, jalan dan sungai. Nah, ini data jalan, sungai, batas administrasi ini nanti bisa diedit juga melalui halaman ini. Kurang lebih seperti itu fitur yang sudah dikembangkan. Jadi nanti memungkinkan untuk pengembangan lagi. Nah, kalau lebih bagus sebenarnya ada fitur pemanfaatan aset. Jadi tidak hanya pendataan aset saja, tapi sampai kepada pemanfaatan misalkan pinjam sewa ya, pinjam pakai, ada penyewaan, kemudian sampai ke tahap pemeliharaan aset, kemudian ada perencanaan, itu lebih bagus lagi. Jadi tidak hanya sekedar menyimpan data aset saja, tapi pemeliharaan, kemudian pemanfaatan, dan lain-lain. Mungkin video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau hal lain terkait pengembangan aplikasi, boleh menghubungi nomor yang ada di deskripsi atau boleh meninggalkan komentar pada video ini. Sekian.